European Heart Journal mengeluarkan satu literatur jurnal yang sangat luar biasa. Dan di seluruh dunia yang membacanya itu menjadi terkejut, terkesima bahwa hasil penelitian daripada Tulane University itu di New Orleans dan kerjasama dengan Harvard University di Boston di Amerika Serikat. Mereka meneliti sampai belasan tahun terhadap 40.000 lebih orang peminum kopi dan orang yang tidak minum kopi. Ternyata coffee morning, jadi morning cafe itu kalau pagi-pagi minum kopi, antara sekitar jam 9-10, itu dibandingkan dengan orang yang tidak minum kopi. Nah, sekarang bandingnya dengan orang yang tidak minum kopi. Angka jantung dan stroke berkurang, kematian dari jantung dan stroke berkurang 31% dibandingkan dengan orang yang tidak minum kopi. Loh, jadi penting sekali minum kopi, astaga. Jadi orang yang tidak minum kopi dikira baik-baik aja, ternyata kalau minum kopi lebih baik. Itu angka yang didapatkan, 31% penurunan angka kematian karena jantung dan pembuluh darah. Nah, hebat sekali kan, tapi pagi hari. Dan itu tidak terjadi pada orang peminum kopi pada sore dan malam. Pagi ternyata ada jam yang terbaik untuk minum kopi. Jam 9, jam 10 disebutkan dalam literatur semua bahwa di sanalah di mana perlu tambahan ekstra kopi. Jam 9-10 di mana semua aktivitas kita berjalan untuk memicu supaya otak lebih terang, supaya berpikir lebih cemerlang, supaya bisa bermemori kita supaya dipicu, supaya kita bisa exciting. Dan jam 9-10 pagi adalah waktu terbaik untuk ngopi. Kopi siang, supaya dimana pada jam 2 itu mulai tenaga kita berkurang, energi kita perlu tambahan stimulan. Dan dimana kortisol kita atau stres hormon kita sedang melorot. Dan itu biasa tenaga kita agak lemah. Kasih kopi. Kalau mau siang, jam 2. Tapi jam 3 ke atas, biasanya tidak dianjurkan ngopi lagi. Kalau Anda minum misalnya jam 3, jam 4 sore, lalu efek kopi itu sampai 5-6 jam masih ada separuh. Jadi jam 8 malam, jam 9 malam, itu efek kopi masih ada. Kopi itu punya waktu paruh. Waktu paruh antara sekitar 4-10 jam. Ya katakan rata-rata 6 jam. Itu waktu paruh, artinya sesudah 6 jam minum kopi, itu efek kopi masih ada separuh. Jadi kalau kita minum kopi pada jam 5 sore, 6 jam kemudian jam 11 malam, itu efek kopi masih separuh. Itu menekan adenosin, jadi menghambat melatonin. Hormon melatonin itu merangsang tidur. Pemicunya adalah adenosin. Adenosin itu adalah semacam limbah-limbah dari otak. Jenuh kan, satu hari kita berpikir, bekerja, jenuh, metabolit atau byproductnya itu, proteinnya itu keluar adenosin. Adenosin memicu untuk tidur. Nah, kalau itu dikasih kopi malam hari, adenosin turun, melatonin juga anjlok. Anda tidak bisa tidur, atau tertidur tapi sebentar-sebentar terbangun. Kualitas tidur yang tidak baik itu tidak bagus. Ketika kita tidur, itu terjadi pemulihan daripada sel-sel tubuh kita. Metabolisme kita semua slow down. Slow down kira-kira 10% aja ternyata. Itu ginjal masih bekerja tapi turun semua 10%. Liver bekerja turun 10%. Tapi yang paling penting adalah si otak ini sedang melakukan pembersihan. Cleaning service-nya dilakukan pada waktu kita tidur. Apalagi tidur sampai nyenyak sekali, lelap sekali, itu pemulihannya sedang terjadi. Pembersihan otak. Sepanjang hari kita bekerja, berpikir, beraktivitas, itu otak itu bekerja. Dan itu banyak sampah. Sampah yang keluar malam hari perlu dibuang, dibersihkan. Nah, ibaratnya kalau malam hari kita bersihkan, pagi hari seperti orang yang cleaning service malam-malam bersihkan, pagi jalannya bersih semua. Nah, seperti itu. Jadi bangun pagi kita segar sekali,
tidak ngantuk karena racunnya sudah bersih. Otak kita dibersihkan. Nah itu perlu waktu 7 jam. Orang dewasa 7 jam tidur. Kalau Anda tidurnya cuma 5 jam, 6 jam, banyak racun. Pagi hari Anda mungkin terganggu, pekerjaan terganggu, berpikir terganggu, kognitif terganggu, dan lambat laun angka stroke meningkat. Lambat laun Parkinson, orang-orang bukan buyutan, pikun bertambah. Jadi ternyata kalau kita kurang tidur, ada anak muda yang kurang tidur 4 jam, 5 jam, 4 jam, 5 jam, nanti ingat, nanti jam umur 60 tahun Anda gampang kena stroke, gampang kena pikun, dan itu menakutkan kan. Jadi itu sebabnya lebih baik jangan minum kopi malam hari. Kopi harus minum dengan cermat ya, jangan sampai tambah topping terlalu banyak. Kalau kita tambah susu terlalu banyak, ada orang tambah lagi, mungkin ada meses, ada macam-macam gula pasir, gula jawa, gula aren, gula batu, brown sugar, mungkin tambah madu, itu kalorinya besar. Dan itu tidak baik bagi orang diabetes, tidak baik bagi orang-orang yang ada kegemukan. Dan ingat, nambah gula itu nambah poison. Ya, gula yang bagus adalah manis yang bagus harusnya datang dari buah-buahan. Tapi kita kasih tambah macam-macam ekstra. Jadi akhirnya menjadi ultra proses yang banyak macam-macam, dan akhirnya itu tidak baik bagi pembuluh darah, insulin resisten, bahkan kegemukan. Ya, cafe drink itu beda dengan kafe. Ya, cafe drink itu artinya dicampur macam-macam, dan akhirnya satu cangkir, satu gelas misalnya, itu dengan sedotannya itu, lalu ada whipped cream lagi macam-macam, dan akhirnya kalau dihitung bisa-bisa sampai 400 kalori. Itu 2 piring nasi. Ya, kalau kopi biasa aja, misalnya kopi hitam, americano, itu tidak ada tambahan macam-macam. Mungkin susu sedikit boleh, mungkin sweetener sedikit boleh. Ya, jadi minumlah kopi pada pagi hari dan itu sangat menyenangkan.